Dari razia petugas, sejumlah pengendara sepeda motor nekat lawan arah hingga membahayakan diri dan pengguna jalan lain. Hancur, anak-anak dari belakang duduk. 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian saat kendaraan yang mereka tumpangi terlibat tabrakan dengan truk tangki. Dinilai tidak adil keluarga korban histeris setelah mendengar vonis majelis hakim terhadap pembacok putranya. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran yang disertai ledakan besar saat sebuah gudang BBM hangus terbakar. Selamat pagi. Senang sekali saya Asra Cadian Utri Farzak mulai menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Selasa 13 Juni 2023. Dan dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadirkan rangkaian informasi serta peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Mirsa, meski kerap digelar razia, masih saja ada pengendara nakal yang nekat melawan arus untuk menghindari tilang manual di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Berbagai alasan pun dikemukakan pengendara, mulai dari menghindari macet hingga terburu-buru. Nekat melawan arah yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ini tak patut dicontoh demi menghindari razia tilang manual yang digelar aparat kepolisian Satlantas Polres Jakarta Barat di kawasan Kalideres. Sejumlah pengendara motor lainnya hanya bisa pasrah ketika polisi mengadangnya lantaran ditemukan sejumlah pelanggaran. Sanksi tilang pun dijatuhkan. Dalam razia yang digelar sepanjang hari Senin di kawasan ini, belasan pesepeda motor dan pengemudi mobil terjaring razia. Bahkan 2 sepeda motor ditahan petugas karena tidak memiliki surat-surat lengkap. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Selidiki kebakaran yang melanda sebuah gudang bahan bakar minyak di Labuhan Batu, Sumatera Utara, polisi olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya ledakan besar menyertai kebakaran sebuah gudang BBM yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran disertai ledakan ini muncul dari gudang bahan bakar minyak milik seorang warga Sesanggul, Panel Hilir. Kobaran api muncul saat ada pemindahan 16 ton pertalit dari truk ke tangki penampungan. Diduga penyebabnya percikan api dari hubungan pendek arus listrik. Mesin pompa menyambar ke pertalit di truk. Polisi olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kejadian ini. Sesuai peta distribusi dan pemasaran, Labuhan Batu merupakan wilayah penerima pasokan dari Medan dan Dumai. Pertamina pun memastikan gudang yang terbakar bukan miliknya. Gudang tersebut bukan milik Pertamina. Jadi seperti Pertamina kami sudah cross check ke Labuhan Batu, kita sudah cek bahwa di situ tidak ada gudang BBM Pertamina dan tidak ada terminal BBM Pertamina di daerah Labuhan Batu. Jadi kami pastikan bahwa itu bukan gudang milik Pertamina. Dalam kebakaran pada Minggu pagi itu, selain api meluluhlantakkan gudang BBM, 1 orang mengalami luka-luka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kebakaran puluhan rumah di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara menelan 1 korban jiwa. Jasad korban ditemukan di reruntuhan bangunan dalam kondisi tertelungkup.
Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Hidup Baru, Jakarta Utara, warga yang sedang membersihkan puing-puing dikejutkan dengan temuan sesosok mayat di salah satu reruntuhan bangunan yang terbakar. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup dan sudah membengkak. Diduga, mayat pria itu terjebak di dalam kamar mandi saat api mulai membesar. Warga yang tak mengenali sosok jasad pria itu langsung melapor ke polisi. Beberapa keluarga di sini sedang bersih-bersih, mencium ada bau seperti bau amis, kemudian dicek ternyata ditemukan Mr. X ya, karena belum kita ketahui identitasnya, dan Mr. X di bak mandi salah satu tempat TKP kebakaran. Petugas langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sebelumnya, pada Minggu siang, api yang berkobar besar membakar puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Hidup Baru, Jakarta Utara. Diduga, kebakaran terjadi akibat tabung gas meledak saat tengah dipakai memasak. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Sebuah pabrik kerupuk di Pati, Jawa Tengah terbakar Senin malam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kelalaian karyawan pabrik yang lupa mematikan kompor. Kebakaran melanda rumah produksi kerupuk di Desa Sarirejo, Kabupaten Pati, Senin malam. Sebelum api berkobar hebat, asap lebih dulu terlihat dari atap bangunan dan sesaat kemudian si jago merah melumat bangunan pabrik. Api dengan cepat membesar pada sebagian material di dalam pabrik yang mudah terbakar. Tak ada korban lantaran saat kebakaran terjadi pabrik dalam keadaan kosong. Aktivitas penggorengan kerupuk oleh para pekerja sudah selesai sekitar jam 8 malam atau 1 jam sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Kebakaran terjadi sekitar jam 9 malam, kurang lebih jam segitu. Untuk produksi kegiatan menggoreng itu tutup sekitar jam 8.15. 7 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian akhirnya mampu menjinakkan api 1 jam kemudian. Untuk api, untuk korban jiwa nihil, kemudian untuk kerugian material belum bisa ditaksir. Untuk unit pemadam kita datangkan dari Pemda sebanyak 4 unit damkar, kemudian 3 unit untuk suplai air berupa kendaraan tangki. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena kelalaian karyawan pabrik yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan lokasi kejadian. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Sejumlah pemuda terlibat baku hantam saat berjoget dalam sebuah acara panggung hiburan deklarasi relawan di Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan selain berujung ricuh, kejadian itu berdampak pada sejumlah orang mengalami luka. Baku hantam hingga berujung ricuh menyertai acara panggung hiburan musik di deklarasi relawan untuk baca pres di lapangan PPST Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Petugas keamanan berjibaku untuk menyelamatkan korban luka agar mendapat perawatan medis. Selain senggol saat berjoget diduga menjadi pemicu kejadian yang melukai sejumlah orang tersebut. Sukses yang ada di kanan, yang di kiri jangan sampai ada salah paham. Kendati sempat ricuh, acara yang dihadiri ribuan orang ini tetap berlangsung meriah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah mobil yang dikendarai seorang mahasiswa di Ponorogo mengalami kecelakaan hingga terbakar. Sementara di Jakarta, satu sepeda motor tiba-tiba terbakar saat melaju di terowongan di Kebayoran Lama. Di terowongan Gandaria City, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan inilah satu sepeda motor tiba-tiba terbakar dan membuat panik pengendara yang tengah melintas. Dugaan sementara sebelum terbakar, motor mengalami korsleting kelistrikan dan api langsung membesar dan membakar habis seluruh bagian motor. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah beberapa petugas pengamanan dari pusat perbelanjaan memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Musibah ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Sultan Iskandar Muda macet, baik menuju Pondok Indah dan Permata Hijau maupun sebaliknya.
Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, sebuah mobil yang dikemudikan seorang mahasiswa tiba-tiba menabrak pohon dan terbakar. Warga sekitar langsung berjibaku untuk memadamkan api. Kesigapan warga membuat api segera padam sehingga tidak menghanguskan seluruh mobil. Musibah ini terjadi di depan Gudang Chandra, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada Minggu sore. Usai kemenangan azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Masjid Quba menjadi salah satu tempat bersejarah di Madinah, Arab Saudi yang banyak dikunjungi jemaah calon haji khususnya asal Indonesia. Selengkapnya tetaplah bersama kami. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Pelarian komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang meresahkan masyarakat berakhir di sebuah hotel di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 anggota komplotan disergap saat tengah asik tidur di hotel tersebut. Inilah saat anggota Satreskrim Polres Blitar menyergap komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri yang tengah berada di sebuah hotel di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat tersebut, polisi meringkus seorang pria warga Cilacap, Jawa Tengah dan teman satu komplotannya yang berasal dari Serang, Banten. Dari tangan mereka diamankan uang tunai, komponen mesin ATM, mesin gerinda, dan mobil yang digunakan untuk membobol ATM. Dari catatan polisi terungkap, keduanya merupakan residivis kasus yang sama dan beberapa kali beraksi membobol ATM di sejumlah tempat lain yang berbeda-beda. Di Blitar, komplotan itu membobol ATM yang berada di dalam sebuah minimarket. Jadi modusnya adalah mereka masuk, kemudian mengacak-acak mesin ATM dan mengambil isi dari mesin ATM tersebut. Kedua tersangka terancam pidana penjara maksimal 7 tahun penjara karena dugaan melakukan pencurian. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Tabrakan 2 motor di Mojokerto, Jawa Timur menyebabkan seorang pengendara motor tewas seketika. Selain itu, kecelakaan maut antara mobil minibus dengan truk tangki terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. 3 penumpang minibus tewas. Lihat kondisi mobil hancur, anak-anak dari belakang duduk. Mobil minibus berpenumpang 7 orang rusak parah setelah terlibat kecelakaan dengan truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit. Mobil minibus dikendarai oleh Koptu Supendi, anggota Kodim Palangkaraya. Kecelakaan yang juga membuat truk tangki rusak parah terjadi di Jalan Cilikriwut, kilometer 42, Kota Waringin Timur. 3 penumpang minibus, yakni anak, istri, serta kakak ipar Koptu Supendi meninggal dunia di lokasi kejadian. 2 kerabatnya alami kritis, sedangkan Koptu Supendi hanya mengalami luka ringan. Peristiwa tragis ini berawal saat minibus berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju truk tangki yang mengakibatkan kecelakaan. Kami dapat informasi sekitar jam 3, kurang lebih jam 3, kami langsung meluncur ke TKP. Dan sampai di TKP itu korban semua sudah dievakuasi oleh warga dengan ambulan yang ada di sana ke Puskesmas Cempaka Mulia. Kasus kecelakaan lalu lintas kini sudah ditangani oleh pihak Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Sopir truk tangki serta kendaraannya juga sudah diamankan di Polsek Cempaka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 pengendara motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Senin malam. Akibatnya, 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian dengan luka parah pada bagian kepala. Sementara pengendara motor lain alami lecet dan terkilir di bagian kaki. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu motor alami slip dan ditabrak motor lain dari arah belakang. Korban terjatuh dan kepala membentur aspal hingga tewas. Jenazah korban tewas dan luka-luka dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Kudus, Jawa Tengah saat sebuah truk menabrak 4 mobil. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah gagal menyalip dan terlindas truk. Insiden kecelakaan antara truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk. Peristiwa berawal saat korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang.
Saat berada di lokasi kejadian, korban yang berboncengan berupaya menyalip truk. Nahas, kendaraan korban bersenggol dengan pengendara lain saat menyalip. Korban pun terjatuh dan langsung terlindas truk. Orang keserempet jatuh, langsung kena mobil truk itu ya. Nah, itu sepeda motor boncengan apa? Sepeda motor boncengan, yang satu meninggal, yang satu bawa ke rumah sakit. Nah. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Sementara kecelakaan ini ditangani unit Laka Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dan 4 mobil terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kudus, Jawa Tengah pada Senin siang. Tabrakan terjadi saat sejumlah kendaraan tengah berada di lampu merah. Namun tiba-tiba truk yang berada di belakang menyeruduk mobil di depannya yang berimbas pada tertabraknya 3 mobil lain yang berada di depan. Berhenti di lampu merah, dari lampu merah hijau, semua kendaraan itu berjalan. Kendaraan yang paling depan itu mengurangi kecepatan. Jadi kendaraan yang paling belakang itu menghindari kendaraan, informasinya kendaraan Innova. Jadi tidak tahu kalau di belakang itu kendaraan pelan. Terus truk yang paling belakang nyodok kendaraan yang depan, jadi terjadilah kecelakaan beruntun itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh pihak yang terlibat kecelakaan sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tim Liputan melaporkan. Aparat Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengungkap kasus perdagangan orang melalui aplikasi daring. Ini seorang pria yang berperan sebagai muncikari ditetapkan polisi sebagai tersangka. Sampai bisa hubungi itu apa turun dari perusahaan. Polisi yang mendapat laporan masyarakat menggerebek sebuah rumah indekos di kawasan Kampung Baru, Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang disinyalir dijadikan tempat praktik prostitusi daring. 8 orang langsung dibawa ke Mapolres Kota Mobagu untuk diperiksa lebih lanjut. Dari gelar perkara, polisi menetapkan seorang pria berinisial FD sebagai tersangka yang berperan sebagai muncikari. Modusnya, pelaku menjajakan sejumlah wanita ke pria hidung belang melalui aplikasi online. Tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp50.000 dalam sekali transaksi kencan. Kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga pelaku yang sering menawarkan pelayanan jasa seksual beserta 3 orang perempuan yang diduga korban eksploitasi seksual yang salah satunya masih di bawah umur. Dari 3 wanita korban perdagangan orang, 1 diantaranya masih di bawah umur. Kini para korban diserahkan ke unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Mobagu untuk direhabilitasi. Polisi juga menyita sejumlah ponsel yang digunakan pelaku untuk transaksi prostitusi daring. Tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Juandri Paputungan melaporkan dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sindikat penimbunan BBM di Kota Palembang dibongkar polisi. BBM yang ditimbun kemudian dijual ke industri namun dengan harga yang cukup tinggi. 3 unit truk disita Satreskrim Polrestabes Palembang dari sindikat penimbunan BBM. Truk yang telah dimodifikasi ini digunakan saat membeli BBM di SPBU di Kota Palembang. 5 orang pelaku diringkus polisi Senin siang usai mengisi solar bersubsidi di sebuah SPBU di Jalan RE Marta Dinata, Ilir Timur 2, Palembang. Salah satu dari anggota sindikat itu adalah operator SPBU. Modusnya adalah dengan cara mengisi BBM bersubsidi menggunakan truk, dan tangki truk itu telah dimodifikasi. Solar dari tangki kemudian disedot menggunakan pompa dan ditampung ke dalam sebuah wadah yang telah disiapkan. 3 unit truk yang sudah dimodifikasi di dalamnya, artinya adalah truk ini fungsinya sebagai penyiasat untuk seolah-olah pengisian bensin ataupun solar dalam sebuah SPBU. Namun ternyata di dalamnya masing-masing truk itu sudah dimodifikasi sehingga di dalamnya ada muatan-muatan tempat penampungan solar. Diduga solar bersubsidi itu akan dijual kembali ke sejumlah industri di wilayah Sumatera Selatan. Selain menahan 3 unit truk, polisi juga menyita 11 ton BBM jenis solar bersubsidi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Sejumlah pengendara sepeda motor kedapatan membawa minuman keras ketika polisi menggelar razia di kawasan Jakarta Selatan. Ini bahkan beberapa di antaranya mengaku usai mengkonsumsi minuman keras sebelum berkendara. Selamat datang ya Pak ya, di tempat yang sama. Pasukan gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan mengadang sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas di jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan. Padahal di ruas jalan yang panjangnya 4,5 km tersebut, sepeda motor dilarang melintas. Namun, beberapa orang yang coba menghindari pengadangan polisi malah terjatuh. Udah knalpotnya bawa aja motornya itu. Turun. Bawa aja motornya. Sudah menjadi tugas penting bagi pihak kepolisian untuk mengamankan di suatu wilayah. Di tempat saya melaporkan ini pada malam hari ini, memang petugas keamanan dari kepolisian Jakarta Selatan ini menjaga kondisi jalan layang non-tol, tepatnya di daerah Kasablanka. Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang turut dalam operasi itu memeriksa sejumlah orang lebih intensif karena beberapa di antaranya dicurigai berkendara di bawah pengaruh alkohol. Kalau kayak gitu sih, nggak mau nonton bola. Habis obat ya? Obat ya? Nonton bola apa? Ojel. Dan ketika petugas menggeledah bagasi sepeda motor pengendara lainnya, didapati sekantong besar minuman alkohol. Pengendara yang mengonsumsi minuman keras membuat kemampuan kendali diri menurun dan membahayakan nyawa pengguna jalan lain. Kalau minum naik motor satu berbahaya, ya. Jadi mau kabur kemana itu? Yang kedua, kabur kemana sama temen ribut nih. Warga lain yang digeledah juga kedapatan membawa minuman keras yang akan dioplos. Ia pun diminta untuk membuang minuman itu. Minumannya kamu tumpahin di situ. Tumpahin. Nah, tumpahin. Bahkan sejumlah wanita muda yang berkendara sepeda motor kedapatan membawa minuman keras juga mendapat teguran. Jangan minum di tempat umum. Ya. Karena minum ada tempatnya, bisa di rumah, bisa di kafe. Ya oke? Ya, di kosan Pak. Di kosan. Peringatan untuk tidak mengonsumsi minuman keras tidak hanya untuk mereka yang berkendara, karena pengaruh alkohol memberikan dampak negatif dalam perilaku, sehingga berpotensi terjadi tindak kekerasan yang dapat melanggar hukum. Daneswara Paniasa dan Satria melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, akibat gardu listrik terbakar sebanyak 7 RW di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat gelap gulita. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat. Coba lihat tuh, rumah itu. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Peningkatan 1, Tebet, Jakarta Selatan, Senin siang. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh salah satu pekerja bangunan yang melihat kepulan asap keluar dari atap rumah. Pekerja yang panik itu pun langsung keluar menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Si jago merah akhirnya dapat dijinakkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lapor gitu, kebakar. Terus nimpa barang-barang di bawah kayak kasur atau baju-baju, lemari. Bawah kan banyak soalnya. Udah susah, nggak bisa nyelamatin. Langsung kebakar semua. Saya mau nyelamatin barang kita juga nggak bisa. Langsung daripada kejebak di situ Pak, mendingan saya keluar gitu. Sempat gede Bang api Bang? Iya gede banget. Sementara di kawasan Galur Johar Baru, Jakarta Pusat, sebuah gardu listrik terbakar pada Senin dini hari. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kebakaran itu permukiman warga di 7 RW di Kelurahan Galur mengalami pemadaman total. Muhammad Subadri Arifki dan Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi ibadah haji pemirsa. Sejumlah tempat bersejarah di Madinah, Arab Saudi menjadi tempat favorit jemaah calon haji khususnya asal Indonesia. Ya, salah satunya adalah Masjid Kuba. Jelang berakhirnya masa pemberangkatan dari Madinah menuju Mekah, jemaah memanfaatkan waktu untuk mengunjungi tempat tersebut.
Masjid Quba di Madinah selalu ramai dengan kunjungan jemaah calon haji, khususnya asal Indonesia. Di hari-hari terakhir mereka berada di Madinah, jemaah memanfaatkan waktunya untuk singgah ke Masjid Quba. Sebab 16 Juni seluruh jemaah Indonesia harus sudah berangkat menuju Makkah. Sejarah Masjid Quba menjadi daya tarik pengunjung karena merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah di Madinah. Dalam rangka ziarah City Tour di Madinah, yaitu yang pertama tadi baru ke kebun korma dan yang kedua adalah di Masjid Quba. Gimana kesannya, Pak? Alhamdulillah, tentunya kami sangat bersyukur sekali. Ke Raudah, sekitar Masjid Nabawi. Cuman baru di situ aja sih, Mas. Terus ke sini? Iya. Gimana setelah mengunjungi Masjid Quba kesannya? Alhamdulillah, kayak luar biasa gitu. Luar biasa kenapa? Biasa bisa mengunjungi ke sini. Rasulullah membangun masjid ini bertepatan dengan peristiwa hijrah, tepatnya setelah Nabi Muhammad memasuki Madinah pada 622 Masehi atau 1 Hijriah. Di masjid ini para pengunjung senantiasa salat dan memanjatkan doa. Jemaah meyakini salat di Masjid Quba akan mendapat ganjaran setara dengan pahala umrah. Desain masjid dengan area terbuka di bagian tengah memungkinkan cahaya matahari tetap bisa masuk ke tempat jemaah beribadah. Masjid beberapa kali mengalami perbaikan. Pada tahun 1986, Raja Fahd merenovasi masjid ini dengan biaya 90 juta rial sehingga memiliki daya tampung 20.000 jemaah. Anton Bahtiar Rifai melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Suasana haru ratusan keluarga mengiringi keberangkatan para jemaah calon haji ke Bandara AA Beretalo Atambua. Sementara di kota Ambon, Maluku, keberangkatan 314 jemaah calon haji diiringi dengan banyaknya calon jemaah yang harus digotong ke acara karena lemas. Sejumlah jemaah calon haji yang berusia lanjut harus digotong ke acara di Gedung Asari Al-Fatah, kota Ambon, Maluku karena lemas. Meski begitu, mereka bersyukur dan bahagia bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini setelah lama menunggu. Sebanyak 314 jemaah haji akan berada di asrama haji Waiheru Ambon sebelum diberangkatkan ke embarkasi Makassar untuk menuju ke Tanah Suci Mekah. Selama menunggu proses keberangkatan, jemaah calon haji diimbau menjaga kondisi kesehatan mereka guna kelancaran proses melaksanakan ibadah haji nanti. Sementara itu ratusan keluarga jemaah haji memadati Bandara AA Beretalo Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk mengantar jemaah calon haji pada Senin sore. Suasana gembira dan sedih bercampur saat mereka saling bersalaman sebelum memasuki ruang keberangkatan. Mereka berharap para jemaah calon haji bisa tiba dengan selamat dan menunaikan ibadah haji sebelum kembali ke tanah air. Sebanyak 18 jemaah haji ini masuk dalam embarkasi Surabaya yang akan diberangkatkan pada 15 Juni. Dinilai tidak adil, keluarga korban histeris setelah mendengar vonis majelis hakim terhadap pembacok putra mereka. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis terhadap pembacok siswa SMK Bogor dengan hukuman 9 tahun penjara. Dalam sidang pidana khusus anak, remaja itu terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban. Orang tua korban histeris setelah mendengar vonis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada Senin siang yang menghukum ASR alias TKL, pembunuh siswa SMK dengan pidana 9 tahun penjara. Kendati
putusan majelis hakim yang diketuai Ice Purnawati lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 7,5 tahun penjara, keluarga korban menilai hal itu tidak adil. Mereka berharap terpidana kasus pembunuhan itu mendapat sanksi yang lebih berat. Keluarga dan kerabat korban menilai perbuatan terpidana yang membacok korban saat pulang sekolah di Simpang Pomat, Kota Bogor, Jawa Barat pada 10 Maret 2023 lalu merupakan perbuatan kejam. Karena itu, keluarga korban akan berupaya mencari upaya mendapatkan keadilan sebagai reaksi dari vonis tersebut. Tidak yang saya harapkan. Aturan yang maksimal itu di atas 15 tahun. Karena dia perbuatannya double, 2 kali. Udah residivis, membacokan terhadap anak saya juga. Jadi untuk anak saya itu nggak sesuai hukuman segitu. Terpidana ASR akan dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung untuk menjalani pidana. Menjatuhkan pidana kepada anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarsa Cilengsi. Terpidana ASR sempat jadi buronan polisi selama 2 bulan dan tertangkap di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta setelah membunuh korban. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Potongan tubuh manusia di dalam koper ditemukan di kawasan wisata Kenjeran Park, Surabaya. Diduga potongan kaki itu ada kaitannya dengan penemuan mayat tanpa kaki dan tangan di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Potongan tubuh manusia di pinggir jalan akses masuk wisata Kenjeran Park, Surabaya ini mengagetkan warga. Potongan tubuh ini pertama kali ditemukan seorang pemulung yang melihat koper tergeletak di pinggir jalan Senin siang. Setelah dibuka, terdapat bungkusan plastik berisi potongan 2 kaki manusia. Aparat polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP dan mengevakuasi temuan potongan tubuh itu. Diduga, potongan kaki ini ada hubungannya dengan temuan mayat tanpa kaki dan tangan di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Bagian kaki. Nanti kita gimana? 1 atau 2 kakinya? 2, tapi nanti akan kita cek lebih dalam lagi, Mas. Adakah kaitannya dengan yang teman-teman yang di proses Sidoarjo? Kemungkinan ada. Ini kita koordinasi lagi. Kita sudah kontak dengan Kasatreskrim Polres Sidoarjo. Temuan potongan tubuh manusia itu pun dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk proses autopsi. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Setelah buron hampir sepekan, polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita dalam plastik yang ditemukan di rumah indekos di kawasan Cijerah, Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap saat tengah bersembunyi di Muaro, Jambi. Aparat Polrestabes Bandung berhasil membekuk pelaku pembunuhan jenazah wanita yang terbungkus plastik di sebuah kamar indekos di kawasan Cijerah, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang sempat buron selama hampir sepekan ditangkap di tempat persembunyiannya di Muaro, Jambi, Provinsi Jambi pada hari Minggu. Tersangka adalah suami korban berinisial AN yang tega membunuh pasangan hidupnya karena korban menolak diajak rujuk. Untuk menghabisi nyawa wanita 42 tahun itu, pelaku memukul dan mengikat leher korban menggunakan seutas kain hingga tewas. Lalu mayat dibungkus selimut dan dilapisi plastik. Tersangka ingin meminta rujuk, tetapi korban tidak mau. Dan juga tersangka meminta uang 27 juta karena yang bersangkutan katanya pernah membantu merenov kontrakan daripada korban tersebut, dan dari pihak korban tidak mau menyerahkan, dianggap itu bukan tanggung jawabnya untuk mengembalikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dan terancam kurungan penjara selama 15 tahun. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari warga yang mencium adanya bau menyengat dari dalam kamar indekos pada 7 Juni lalu. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah bukti yang mengerucut kepada suami korban. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya dengan sejumlah luka lebam. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan kekasih korban.
Inilah sebuah kamar indekos di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi tewasnya seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri. Korban ditemukan pertama kali oleh rekannya yang khawatir karena korban sulit dihubungi. Saat ditemukan, mahasiswi berinisial M tersebut telah meninggal dunia dengan mulut mengeluarkan busa. Selain itu, di tubuh korban juga terdapat luka lebam yang menguatkan dugaan jika wanita berusia 21 tahun itu merupakan korban pembunuhan. Tak lama berselang, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan bernama Joshua yang merupakan kekasih korban. Tersangka mengaku tega membunuh kekasihnya lantaran ingin menggugurkan kandungan korban yang berusia 4 bulan. Saat itu, pelaku memukul dan memaksa korban memakan obat berdosis tinggi secara berlebih. Ada beberapa dugaan luka akibat daripada kekerasan, yaitu diantaranya adalah di sebelah mata tipis kiri, kemudian dan di kepala bagian belakang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang sopir angkot di Ciputat, Tangerang Selatan menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal. Korban menderita luka parah di bagian leher akibat ditusuk menggunakan gunting. Peristiwa penusukan bermula saat korban bersama teman wanitanya sedang bersantai di dalam pos penjagaan sebuah perumahan yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tak berselang lama datang pelaku yang turun dari mobil langsung menghampiri korban. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menusukkan gunting ke leher korban. Melihat korban terluka parah, pelaku langsung melarikan diri. Petugas keamanan perumahan yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk kepolisian tadi sempat datang dan langsung menindaklanjuti kejadian. Untuk kejadian yang tadi waktu ditemukan korban masih selamat dan di rumah sakit pun juga langsung ditangani. Sopir truk melarikan diri usai menabrak motor di Kabupaten Batanghari, Jambi. Truk tak bermuatan itu sempat menyeret motor hingga memicu kemarahan warga. Detik-detik truk yang tancap gas usai menabrak motor di Kabupaten Batanghari, Jambi pada Senin malam terekam kamera warga. Truk tak bermuatan melaju kencang dan menyeret motor hingga menimbulkan percikan api. Truk juga menyerempet seorang pengendara saat melarikan diri. Akibatnya pengendara motor terjatuh dan mengalami luka lecet. Kondisi itu membuat warga marah dan mengejar truk. Warga berhasil menghentikan truk di Kecamatan Mersam. Sang sopir ditangkap polisi agar terhindar dari amukan warga. Saat ini polisi masih meminta keterangan sopir dan saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan menelusuri apakah ada korban jiwa akibat kecelakaan itu. Ada informasi tabrak lari di Desa Jeba. Setelah itu anggota yang standby atau bertugas di Tembesi dapat informasi. Setelah mengetahui kendaraan itu langsung dikejar ke arah Mersam. Setelah itu kendaraan bisa diamankan dan pelaku atau supirnya sudah diamankan juga. Warga sempat mendatangi kantor Polres untuk mencari sopir. Namun setelah diberi penjelasan dari kepolisian, warga memubarkan diri. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Batanghari, Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya. Sempat berpura-pura menemukan bayi tak jauh dari rumahnya, seorang wanita di Jember, Jawa Timur akhirnya diamankan polisi. Bayi yang dibuang ternyata anak kandungnya sendiri. Petugas kepolisian sektor Balung, Jember, Senin malam mendatangi rumah VN di Desa Karangduren. Setelah diinterogasi, wanita berusia 23 tahun itu akhirnya mengaku telah membuang bayi darah dagingnya sendiri. Hasil pemeriksaan medis di puskesmas, ibu muda tersebut belum lama melahirkan. Petugas membawa wanita tersebut ke Mapolsek Balung, berikut barang bukti pakaian dan selendang yang digunakan untuk melahirkan bayi anak keduanya seorang diri. Skenario menemukan bayi karena bingung, ketakutan, tidak bisa merawat karena yang bersangkutan masih mempunyai anak yang usianya baru 1 tahun. Dan yang kedua, yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya ekonomi keluarga kurang baik
Dari kebingungan itulah akhirnya yang bersangkutan membuat skenario menemukan bayi dengan harapan bayi itu bisa diadopsi ataupun dirawat oleh orang lain. Sekelompok pemuda yang sedang berpesta minuman keras di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dibubarkan petugas. Polisi terpaksa membubarkan kegiatan tersebut sebagai antisipasi tindak kejahatan dan asusila. Di depan bang, namanya apa? Jabir. Apa itu Jabir? Jalan Bir. Jalan Bir. Inilah aksi petugas patroli kepolisian Polres Jakarta Utara saat menghampiri sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Awalnya mereka mengaku hanya mengobrol bersama teman-temannya. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan satu plastik minuman keras. Mereka yang terjaring hanya diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Polisi kemudian membuang minuman keras itu dan membubarkan kelompok pemuda tersebut. Kemudian di Kalibaru kita juga menemukan warga sekitar sedang minum minuman keras. Dan kemudian kita himbau untuk membubarkan diri karena takutnya memicu adanya keributan setelah mabuk-mabukan. Jadi kita himbau untuk pulang ke kediaman masing-masing. Patroli yang dilakukan tim Polres Jakarta Utara kemudian berlanjut ke wilayah Koja. Di sini petugas menemukan muda-mudi berada di dalam sebuah warung remang-remang di pinggir jalan yang sedang melakukan pesta miras. Setelah dipastikan tidak ada tindak kejahatan, petugas membubarkan muda-mudi tersebut agar terhindar dari tindak kejahatan dan asusila. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Aksi heroik dilakukan sejumlah siswa sekolah berseragam pramuka saat membekuk pria yang diduga pelaku penjamretan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan hadir bersama Asran Sadi usai jeda pariwara berikut ini. Bukan emang Popolo. Nekat melakukan perekaman video saat berkendara, seorang wanita pengendara motor nyaris menjadi korban penjamretan di Jalan Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Detik-detik upaya perampasan oleh dua pelaku jamret pun terekam jelas kamera ponsel korban. Kondisi jalan yang sepi saat malam hari membuat wanita ini terus merekam perjalanan menggunakan ponsel di Jalan Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak berselang lama, muncul dua penjamret berboncengan sepeda motor yang langsung merampas ponsel korban. Beruntung, aksi kedua pelaku tak berhasil. Menanggapi video yang viral tersebut, pihak kepolisian mengaku belum mendapat laporan dari korban. Selain itu, petugas juga menyoroti aksi nekat yang dilakukan wanita tersebut karena berkendara sambil bermain telepon genggam. Masyarakat menggunakan jalan tersebut sebagai pengendara, tidak ada yang menggunakan handphone, tidak ada yang menggunakan seluler, ya berkendara dengan baik karena di samping juga itu melanggar aturan, itu juga bisa membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Polisi menangkap pelaku tabrak lari di kawasan Jalan Widoharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial, pengemudi mobil justru kabur usai menabrak korban yang sempat menjadi buron. Kamera CCTV merekam peristiwa saat seorang pejalan kaki yang sedang berolahraga di Jalan Widoharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, ditabrak mobil. Usai kejadian yang terjadi pada bulan Mei lalu, pengemudi mobil justru tancap gas meninggalkan korban yang tergeletak di jalan. Rekaman CCTV ini pun beredar luas di media sosial. Setelah sempat menjadi buron, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil ditangkap di rumah majikannya di sebuah perumahan di Kota Semarang. Saya merasa nabrak Pak, saya takut tak pernah mengalami kejadian itu. Benar-benar saya nyesel dan nolong saat itu. Saya benar-benar bingung mau apa. Saya takut di masa, benar-benar saya nyesel. Peristiwa tabrak lari tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat. Saat pelaku tertangkap Senin lalu, korban masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Kasus tabrak lari ini kita bisa ungkap dengan fasilitas CCTV, aplikasi Libas yang kita punyai. Ya, aplikasi Libas di situ terkonek di semua IT yang ada di Kota Semarang. CCTV, sehingga bisa kita olah ya berbasis IT, cyber, bisa kita ungkap kasus ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal karena lalai saat berkendara yang menyebabkan korban luka dan pasal tentang pembiaran korban di jalan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.
Nasib pilu dialami bocah perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang sekujur tubuhnya terluka diduga disiksa oleh ibu kandungnya. Selama sebulan terakhir, korban mengakui sering dipukuli hingga wajahnya disiram air panas. Rekaman video ini menunjukkan bocah perempuan berusia 10 tahun yang terluka di sekujur tubuhnya, termasuk juga wajahnya yang melepuh diduga akibat sering dianiaya orang tuanya. Tanggapi beredarnya video yang sudah viral di media sosial ini, kepolisian sudah mengamankan seorang wanita di Sungai Limau yang tak lain adalah ibu kandung korban penganiayaan. Saat diperiksa, sang ibu mengelak dan memberikan keterangan berbelit-belit. Sebaliknya, sang anak yang sudah dilindungi polisi mengakui jika ibunya sering menganiayanya dengan berbagai cara, mulai menyiramnya dengan air panas hingga memukulinya dengan kayu. Perbuatan itu dialaminya sejak 1 bulan terakhir. Kami dari Satreskrim Polres Pariaman dengan melibatkan Polsek Sungai Limau mengamankan seorang perempuan inisial W usia lebih kurang 32 tahun yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut, di mana anak tersebut mengalami kekerasan fisik. Petugas masih menyelidiki kasus ini dan akan memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian pengakuan pelaku dan korban. Sementara itu, mencegah risiko berbahaya, korban berada dalam perlindungan kepolisian. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat. Beberapa pekan bebas berkeliaran, pria warga negara asing pencuri uang dengan modus hipnotis di sebuah warung kelontong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus. Pria berkewarganegaraan Pakistan itu ditangkap di kediamannya di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria warga negara asing ini tak berkutik saat diamankan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku merupakan pria yang diburu polisi setelah aksi nekatnya mencuri uang di sebuah warung kelontong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan cara hipnotis. Pelaku diketahui bernama Muslim bin Mohram Hussein, WNA berkewarganegaraan Pakistan. Tertangkapnya pelaku hipnotis yang meresahkan warga ini setelah polisi mempelajari rekaman CCTV serta meminta keterangan dari sejumlah korban. Di sana kita terus melakukan pendalaman di lokasi penangkapan di satu apartemen yang berada di Gading. Di sana juga kami menemukan barang bukti berupa sarana yang digunakan untuk membawa ataupun menyimpan uang yang diambil oleh pelaku pada saat pelaku berbelanja atau berpura-pura belanja di kios tersebut. Meski dalam rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi bersama istri dan putranya, namun kepada petugas Hussein mengaku beraksi seorang diri. Modus yang dilakukan yakni berpura-pura menukar uang dengan menggunakan bahasa Inggris agar korban kebingungan. Saat lengah, pelaku mengambil sendiri uang tunai korban yang tersimpan di tempat penyimpanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang pemuda nyaris menjadi korban penjamretan saat sedang bermain ponsel di atas sepeda motornya di sebuah gang sempit di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara aksi heroik dilakukan sejumlah siswa sekolah berseragam pramuka saat mengamankan pria yang diduga pelaku penjamretan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, copet. Udah telepon yang berpihak. Dari rekaman video amatir terlihat sejumlah siswa sekolah berseragam pramuka berupaya mengamankan seorang pria yang diduga pelaku penjamretan. Peristiwa terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut salah seorang warga saat ditemui di lokasi kejadian mengungkapkan, 2 orang pria terduga pelaku penjamretan kabur usai merampas sebuah tas milik seorang ibu. Aksi kedua pelaku dipergoki sejumlah siswa berseragam pramuka yang mengejar terduga pelaku. Meski salah seorang terduga pelaku berhasil melarikan diri, seorang pelaku lainnya berhasil ditangkap serta diamankan ke sebuah pos keamanan. Jambret yang satu lagi lari kemari bang, itu diudak-udak sama anak sekolah gitu, tangkap di sini gitu, dibawa ke pos, ya udah tunggu berapa 10 menit kemudian telepon polisi datang. Masih dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, seorang pemuda juga nyaris menjadi korban penjamretan saat sedang bermain ponsel di atas sepeda motornya di sebuah gang sempit. Detik-detik aksi 2 orang pelaku penjamretan terekam jelas kamera CCTV dan viral di media sosial.
Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku yang berboncengan sepeda motor dengan santai merampas ponsel milik korban. Namun aksi mereka tak berjalan mulus lantaran ponsel yang sempat dirampas terjatuh hingga memancing reaksi korban. Warga berharap polisi meningkatkan patroli di lingkungan mereka terutama saat jam sepi karena maraknya penjamretan hingga curanmor yang kerap terjadi. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa mendapatkan bantuan beras 10 kg ratusan warga di Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat berdesak-desakan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa anak kecil. Ratusan warga memadati aula Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Senin siang untuk mendapatkan bantuan beras seberat 10 kg. Bahkan tak sedikit warga yang sebagian besar ibu rumah tangga itu membawa anak-anak. Bantuan beras itu merupakan program bantuan pangan non-tunai dari pemerintah bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah pusat melalui Kementerian SDM resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji bauksit ke luar negeri. Kebijakan berdampak langsung kepada ratusan orang warga Ketapang, Kalimantan Barat yang terkena PHK lantaran perusahaan terancam berhenti beroperasi. Salah satu perusahaan bauksit di air Upas, Ketapang, Kalimantan Barat terancam berhenti beroperasi semenjak ditetapkannya kebijakan larangan ekspor biji bauksit ke luar negeri mulai 10 Juni 2023. Sejumlah karyawan terutama warga setempat pun terancam dirumahkan pihak perusahaan menyusul adanya penurunan produksi. Setidaknya 400 orang pekerja terkena PHK dan ratusan lainnya menunggu giliran. Mana mayoritas masyarakat atau pemuda ini bekerja di perusahaan pertambangan. Nah, dalam hal ini tentunya saya prihatin karena mereka akan di PHK dan pastinya kehilangan pekerjaan. Sementara mata pencarian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarganya adalah dari pekerjaan tersebut. Melakukan perampingan karyawan yang diantaranya memperlakukan PHK terhadap kurang lebih sekitar 400 sampai 500 karyawan. Gubernur Kalimantan Barat menilai dengan adanya kebijakan larangan ekspor biji bauksit mentah ke luar negeri dapat mendorong perusahaan membangun smelter sehingga tetap mendapat kuota ekspor. Penghentian ekspor bauksit mentah ya, bukan setengah jadi ini sebenarnya untuk kalbar ke depan ya, itu bagus. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek maka perlu ada solusi-solusi untuk mereka yang kemarin mendapatkan dari sektor tambang ini. Berdasarkan data, Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah penghasil bauksit terbesar di Indonesia dengan jumlah pasokan nasional mencapai 66,7%. Dede Iskandar melaporkan dari Ketapang, Kalimantan Barat. Polisi berhasil membekuk 7 orang pelaku penyalur TKI ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Polda Banten. Dari 7 pelaku yang dibekuk berasal dari 3 sindikat TPPO yang berbeda yang ada di wilayah Banten. 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan penyalur TKI ilegal yang beroperasi di Banten. Bahkan 2 pelaku yang dibekuk merupakan mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Para pelaku berasal dari sindikat yang berbeda serta ditangkap di tempat berbeda pula. Namun mereka memiliki modus yang sama, yakni mengiming-imingi calon korbannya dengan gaji tinggi serta memberangkatkan mereka dengan visa kunjungan. Ditangkap di Lebak, Wangi dan mereka setiap berangkat per orang dapatnya 3 sampai 6 juta. Kemudian keterangan awal dalam penyidikan gaji mereka selama di sana 1.200 real. Namun pada saat pelaksanaannya yang saat ini masih ada 1 orang di sana, mereka mendapatkan 1.000 real. Jadi yang 200 itulah yang dipertanyakan. Akhirnya kemarin suami korban lapor kepada Polres Serang menyampaikan bahwasanya yang istrinya awalnya mendapatkan 1.000 real ternyata setelah di sana mendapatkan gaji cuma 1.000 real. Tim nasional Palestina terus mematangkan persiapan jelang pertandingan FIFA Matchday melawan Indonesia besok. Informasi selengkapnya sejenak pariwara.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Dan saya, Asran Syadi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, polisi kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus bocah terpapar narkoba di Samarinda. Sementara itu, anak balita korban narkoba dibawa ke Balai Rehabilitasi BNN Kalimantan Timur dan akan ditangani oleh 6 dokter spesialis. Tim Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Senin siang mendatangi rumah aman relawan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur untuk memeriksa kesehatan bocah yang meminum air dari botol bekas menyabu. Pemeriksaan juga diberikan kepada sang ibu. Usai diperiksa, keduanya dibawa ke Balai Rehabilitasi BNN untuk mencegah hal buruk di kemudian hari kepada sang balita. Selama di Balai Rehabilitasi, korban akan ditangani oleh 6 dokter khusus dan laboratorium. Apalagi terkait dengan nafsa ini, penanganannya harus juga sesuai dengan kondisinya. Jadi memang observasi, pemeriksaan awal, asesmen awal itu menjadi penting. Sementara itu, jumlah tersangka pun bertambah. Setelah satu perempuan berusia 50 tahun jadi tersangka, terbaru kepolisian juga menetapkan satu tersangka lain yang merupakan tetangga korban, sang pengguna narkoba. Kalau yang satunya kita kenakan penyalahgunaan ya, jadi dia pengguna. Ya, kita masih coba mendalami apakah ada kaitan dengan jaringan atau hanya sekedar pengguna saja. Sebelumnya, 6 Juni lalu, balita berusia 3 tahun positif metafetamin atau narkoba jenis sabu usai meminum air botol bekas menyabu yang diberikan tetangganya. Sungguh tidak disangka, paparan sabu di dalam air mineral itu membuat korban tidak bisa tidur selama 2 hari dan menjadi hiperaktif hingga tak mau makan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pengendara motor nekat melaju kencang di ruas tol Kelapa Gading, Pulau Gebang, Jakarta Utara. Aksinya tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi pengguna jalan tol lainnya. Motor yang berboncengan ini melaju kencang di ruas tol Kelapa Gading, Pulau Gebang, Jakarta Utara, Sabtu malam. Aksi pelaku sempat direkam oleh seorang pengendara mobil yang melaju di lajur yang sama. Petugas patroli jalan tol langsung mengejar dan mengingatkan pengendara motor keluar dari tol. Dia gabut dia, dia memang sengaja untuk melewati jalan tol itu. Dia sempat dikejar petugas, satu kali dia. Berarti di malam hari ya Bang masuknya? Iya, di malam hari kejadiannya. Itu pemotor itu berapa orang Bang? Itu 2 orang dia. Aksi nekat pengendara motor masuk jalan tol bukan pertama kali terjadi. Aksinya tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi pengguna jalan tol lainnya. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. PT Kereta Api Indonesia memperbolehkan penumpang kereta api lokal maupun jarak jauh untuk tidak lagi menggunakan masker. Ya, ini jika dalam keadaan sakit yang berisiko menularkan atau tertular COVID-19 tetap diharuskan untuk memakai masker. Kebijakan lepas masker bagi penumpang kereta lokal maupun jarak jauh mulai berlaku tanggal 12 Juni 2023 untuk penumpang dalam kondisi sehat. Namun bagi penumpang yang beresiko tinggi menularkan atau tertular COVID-19 tetap diharuskan memakai masker. PT KAI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan COVID-19. KAI senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Saat ini pemakaian masker tidak hanya untuk mencegah tertular COVID-19, namun untuk menghindari polusi udara yang kerap terjadi di ibu kota. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Tim nasional Palestina terus mematangkan persiapan jelang pertandingan FIFA Matchday melawan Indonesia. Dalam sesi latihan yang digelar di Stadion 10 November, Timnas Palestina fokus pada pemulihan kondisi fisik para pemain. Sebanyak 23 pemain tim nasional Palestina menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur pada Senin petang. Latihan ini sebagai persiapan Timnas Palestina jelang menghadapi Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Skuad asuhan Makram Dabob hanya berlatih ringan untuk pemulihan kondisi fisik dan adaptasi cuaca.
Bagi Palestina, laga melawan Indonesia bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, melainkan laga antar dua negara sahabat yang saling mendukung kemerdekaan keduanya. You lost the opportunity to host the Under-20s World Cup, and this was a great sacrifice that you have done for Palestine. This has not been forgotten, and it will not be forgotten by us Palestinians. Duel Indonesia melawan Palestina akan digelar Rabu besok di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Diperkirakan laga nanti akan dihadiri 40.000 penonton di stadion. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membenarkan rencana pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sementara itu Sandiaga Uno mengungkapkan akan mengumumkan kesepakatan dengan Partai Persatuan Pembangunan terkait kepindahannya ke parpol berlambang Ka'bah itu. Setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta Senin sore, Sandiaga Uno mengungkapkan kesepakatan terkait rencana perpindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan diumumkan tanggal 14 Juni. Sandi menegaskan kepindahan ke P3 dari Partai Gerindra semata-mata karena kesamaan visi membangun bangsa ke depan, bukan karena ingin mengincar jabatan atau dicalonkan menjadi kandidat wakil presiden. Saya ikhlas, saya bergabung ini karena ada kesepakatan dari perjuangan ke depan. Nanti keputusannya apa tentunya menjadi wewenang pimpinan partai politik dan gabungan partai politik. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan rencana dirinya untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan untuk menjalin komunikasi politik jelang digelarnya pemilu 2024. Pembicaraan sudah ada, tinggal waktunya aja dipastikan. Pak, katanya lagi penjajakan sama PDIP, Pak. Kita kan terbuka dengan semua partai, komunikasi lancar. Kabar Bapak kayaknya dengan Pak Sandi lewat PKS. Waduh, ini kabarnya banyak sekali ya. Terima kasih, Pak. Kita lihat lagi. Ya, masih. Makanya kan alternatifnya porosnya ada, bisa 2, bisa 3, bisa 4, Pak. Airlangga memprediksi koalisi partai politik saat ini masih dinamis, sehingga peta politik akan terus berubah. Bahkan akan muncul poros baru selain koalisi partai yang sebelumnya sudah terjalin. Tim Liputan melaporkan. Partai Amanat Nasional mengapresiasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan bimbingan kepada kader PAN dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2024. Bimbingan teknis menjadi penting untuk melatih kader PAN dalam memahami tata cara menggugat hasil pemilu jika dianggap tak sesuai ketentuan. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional berlangsung di Pusdik Pancasila Konstitusi Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Profesor Dr. Anwar Usman membuka langsung BIMTEK bagi Partai Amanat Nasional dari 12 hingga 15 Juni 2023. Bimbingan teknis ini menjadi penting untuk melatih kader PAN agar memahami tata cara menggugat hasil pemilu 2024 apabila ada yang tak sesuai ketentuan berlaku. MK nggak ada ampun, pokoknya kalau sudah putus, udah titik. Udah, nggak ada koma lagi. Jadi begitu besar. Oleh karena itu, saya minta kader-kader yang hadir dari seluruh tanah air, ikutin dengan sungguh-sungguh. Karena ini penting sekali. Sekali kita kalah, ya sudah. Nggak ada banding, nggak ada. Ada 4 kewenangan yang putusannya bersifat final dan mengikat, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ya, termasuk undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 2017 yang sedang ditunggu oleh bukan hanya seluruh partai politik, tapi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum merupakan agenda resmi Mahkamah Konstitusi RI kepada semua partai politik yang akan mengikuti tahapan pemilu 2024 mendatang. Anindika Pribadi dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Rencana pembangunan bendungan Jene Lata di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan membawa berkah tersendiri bagi warga yang tanahnya digusur. Ini bahkan beberapa di antaranya jadi miliarder dadakan. Lahan seluas 1.950 hektar ini rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan bendungan Jene Lata.
Untuk pembangunan bendungan Jendelata itu, pemerintah menggelontorkan anggaran 4,15 triliun rupiah. Pembayaran ganti untung pun telah memasuki tahap kedua. Bahkan Senin pagi, pemerintah Kabupaten Goa kembali menyerahkan uang ganti untung kepada pemilik lahan. Kalau kita sendiri sudah berapa kali pencairan? 2 kali, Pak. 2 kali. Totalnya berapa? Totalnya kurang lebih 1,5. 1,5. Ini rencananya uangnya akan diapakan? Yang tahap pertama sudah bangun rumah, sudah beli tanah juga. Yang tahap 2 mungkin tabungan, sudah tinggal tabungan lagi. Ini masih ada tahap selanjut pencairannya? Ada, tapi mungkin agak belakang lagi karena agak jauh lokasinya. Berapa total kita punya lahan yang digantikan rugi? Masih ada 3 bidang. 3 bidang. Bendungan itu nantinya untuk mengairi sawah dan untuk pembangkit listrik sebesar 65 megawatt. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak ada kata menyerah, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih kembali menyusuri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan untuk operasi katarak gratis. Wah, di daerah pesisir ini warga sangat terbatas untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga saat seseorang menderita katarak, maka mimpi buruk buat mereka. Selain mahal untuk operasi, dokter mata juga tidak ada di pulau tersebut. Perjalanan 24 jam dari Bandara Makassar terbayar sudah. Saat matahari kembali terbit, kami tiba di Pulau Jampea, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa saat istirahat, kami menuju rumah Pak Sanghalik. 2 jam perjalanan. Sanghalik 55 tahun ini satu dari ratusan warga di Kepulauan Selayar yang menderita katarak. Sebagai buruh penggarap dan guru ngaji, 2 tahun terakhir penglihatannya makin buram. Hidup pas-pasan menjadikan Sanghalik makin sengsara. Awalnya Sanghalik pasrah terima nasib, namun harapannya kembali pulih saat mendapat kesempatan operasi katarak gratis oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kerjasama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia dan Dr. Share. Hari yang ditunggu bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Jampea, Sanghalik dan warga yang datang dari berbagai pulau ini mendapat pelayanan operasi katarak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YPP, Indosiar, SCTV yang telah mengoperasi saya sehingga saya bisa melihat. Angka buta katarak di Kepulauan Selayar tergolong tinggi. Daerah pantai dengan paparan matahari yang keras. 1, usia udah pasti penyebab katarak. 2, sinar matahari yang di sini jangkau. 3, sampai saat ini kataraknya memang yang kita dapetin yang keras-keras, yang matang-matang kalau kata bahasa awamnya, karena memang tidak terjangkau dari fasilitas kesehatan. Katarak penyakit degeneratif yang banyak diderita lansia. Mahalnya biaya operasi katarak menjadi salah satu alasan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar terus bergerak membantu mereka. Tim liputan melaporkan dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dan laporan tadi untuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Saya Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah. Dan saya Asra Siti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.